Ya, kembali gagal untuk meraih gelar Liga Champions pertamanya usai dikalahkan tim The Blue Chelsea di final musim ini. Manchester City tampaknya tak ingin terlalu lama menyesali hal tersebut. Evaluasi dilakukan hingga pembenahan untuk memperkuat tim musim depan pun sedang dikerjakan manajemen, di mana transfer pemain bakal menjadi hal krusial di jela transfer musim ini. Nama-nama besar diincar pasukan The Station, hingga yang terpanas Harry Kane dan Jack Grealish menjadi incaran nomor 1 pasukan Pep Guardiola tersebut. Lantas bagaimana dan seberapa kuatkah tim Manchester City jika dua bintang timnas Inggris itu bergabung? Inilah lini serang impian Manchester City musim depan. It's pretty clear Harry Kane wants to go, so I don't think Daniel Levy, for all that he plays hardball on every transfer, I'm not sure that they can really hold on to him. What they'll want to get now is to get the correct fee for him, and I would say probably in this COVID climate that we're in, anything over £100 million would probably get it done, because they don't want to keep an unhappy player. Ya, usai Harry Kane dilaporkan menyampaikan keinginannya untuk meninggalkan Tottenham Hotspur, Manchester City mencoba untuk bergerak cepat mengamankan penyerang terbaik Inggris saat ini. Meski begitu, transfer ini nampak tak mudah ketika Daniel Levy selaku petinggi dari Spurs meminta nilai yang cukup tinggi untuk biaya transfer sang pemain. 150 juta pound sterling adalah nilai yang diminta Tottenham jika Manchester City benar-benar mencoba mendatangkan Harry Kane. Di sisi lain, meski Harry Kane merupakan prioritas transfer nomor 1 Manchester City untuk menggantikan posisi Aguero yang hengkang ke Barcelona, laporan dari ESPN menyebutkan jika Pep Guardiola juga tak ingin ketinggalan untuk mendatangkan bintang Aston Villa Jack Grealish. Gelandang 25 tahun yang saat ini membelas skuad timnas Inggris di Piala Eropa tersebut merupakan pemain yang diinginkan Pep sejak musim lalu. Pep yakin jika Grealish bisa memberikan kualitas ekstra yang akan sangat berguna untuk membantu Manchester berjuang memenangkan trofi Liga Champions musim depan. Ya, peluang Manchester City sendiri untuk mendatangkan dua pemain bintang Inggris tersebut sejatinya cukup terbuka lebar untuk Kane. Terlepas dari harga tinggi yang diinginkan pihak Tottenham, keinginan penyerang 27 tahun itu untuk meninggalkan Tottenham bakal mempermudah negosiasi yang dilakukan Manchester City. Sedangkan untuk Grealish, pembelian Emiliano Buendia yang dilakukan Aston Villa dengan memecahkan rekor transfer klub baru-baru ini diyakini bakal membuat The Villa menjual Grealish musim ini. Nilai 100 juta pound sterling menjadi nilai yang harus dibayarkan Manchester City untuk pemain tersebut. Ya, jika transfer kedua bintang paling diinginkan Pep musim ini terjadi, maka lini serang Manchester City jelas menjadi semakin mematikan. Pasalnya, performa Grealish di lini tengah Aston Villa jelas mengagumkan. Ia menjadi kunci dari serangan demi serangan The Villa musim lalu, di mana total 7 gol dan 12 assist berhasil ia ciptakan. Sementara Kane musim lalu jelas menjadi salah satu musim paling fantastisnya. Usia 33 gol dan 17 assist berhasil diciptakan penyerang nomor 10 tersebut. Torehan fantastis yang sekaligus menempatkan namanya sebagai pencetak gol terbanyak Liga Premier Inggris sebanyak 3 kali. Lansbury to Grealish. What a goal to win it. What a day it's been for Kane. Oh, he's wriggled free. That is outrageous. Harry Kane, it's 2-0. 7 minutes on the clock and Spurs are ripping West Ham apart. So ruthless. So Harry Kane. He has 9 goals this season already. Ya, jika bergabung dengan skuad Manchester City musim depan, Kane dan Grealish diyakini bakal memberikan dampak besar terutama di sektor lini serang Manchester City. Dengan formasi 4-3-3, keberadaan Ederson sebagai penjaga gawang belum akan tergantikan, di mana di lini pertahanan duet Ruben Dias dan John Stones akan tetap diandalkan seperti sebelumnya, dengan Kyle Walker di pos fullback kanan dan Zinchenko fullback kiri. Di tengah, Ilkay Gundogan bakal tetap menjadi holding midfielder, di mana Grealish akan bekerja sama dengan Kevin De Bruyne mengatur serangan. Sementara di lini depan, Foden akan mengisi pos sayap kiri, Mahrez pos sayap kanan, dan disinilah kehadiran Harry Kane sebagai central forward begitu diimpikan Pep Guardiola, penyerang house goal yang lapar akan gelar juara. Ya, melihat betapa penting keberadaan central forward untuk skuad Manchester City musim depan usai ditinggal legenda mereka Sergio Aguero, maka jelas mendatangkan Kane selalu menjadi prioritas utama skuad Manchester City, dan Grealish bisa memberikan tambahan ekstra kekuatan berbeda pasukan Guardiola. Hal yang kemudian mendatangkan keduanya bakal memberikan dampak besar untuk skuad Manchester City, terkhusus dalam upaya untuk mempertahankan gelar juara Premier League dan meraih mimpi menjadi juara Eropa.
Ya, jadi itulah formasi dan gambaran dari kehadiran Harry Kane dan Grealish di skuad Manchester City musim depan.